Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bupati Blitar, yang kami hormati anggota Forkopimda beserta seluruh anggota Dewan, Bapak Ibu para undangan yang kami hormati pula. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober 2023 dapat kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam acara 1. Penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. 2. Pembacaan keputusan DPRD tentang perubahan susunan alat kelengkapan DPRD. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna pada hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar selaku pimpinan rapat, yang terhormat Bapak M. Rifai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudari Bupati, yang kami hormati anggota Forkompimda Kabupaten Blitar, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan ketua fraksi-fraksi serta segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, asisten staf ahli beserta jajarannya, dan para wartawan, hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah mengamati daftar hadir dari sejumlah 50 orang anggota Dewan yang terdiri dari 5 unsur fraksi, telah hadir sejumlah 41 orang anggota dan telah menandatangani daftar hadir. Adapun yang hadir terdiri dari 1. Fraksi PDIP hadir
14 orang anggota dari 19. Fraksi PKB hadir 9 dari 9 anggota. Fraksi PAN hadir 5 dari 7 anggota. Fraksi GPN hadir 8 dari 10 anggota. Fraksi Golkar Demokrat hadir 5 dari 5 anggota. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 105 ayat 1 huruf C quorum telah terpenuhi, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini, Senin tanggal 16 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara rapat paripurna pada hari ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami, dengan harapan rapat paripurna ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, barokah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, ada 3 hal yang menjadi dasar rapat paripurna pada pagi hari ini. Pertama, rapat paripurna DPRD pada hari ini merupakan tindak lanjut surat dari Bupati nomor R/400/409/2023 tanggal 15 September 2023 perihal penyampaian nota keuangan APBD tahun 2024, Ranperda tentang APBD tahun 2024 dan Ranperkada tentang penjabaran APBD tahun 2024. Kedua, menindaklanjuti surat dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Blitar tanggal 10 Oktober 2023 nomor 14/FPAN/Romawi 10/2023 perihal permohonan perubahan personalia alat kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Blitar dari unsur fraksi PAN. Ketiga, menindaklanjuti surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tanggal 13 Oktober 2023 nomor 277/DPC/10/Romawi 2023 permohonan perubahan keanggotaan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. 2. Pembacaan keputusan DPRD tentang perubahan susunan alat kelengkapan DPRD. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sekarang kita ikuti penyampaian penjelasan Saudari Bupati terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Bupati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Bapak-Bapak anggota Forkopimda. Yang saya hormati Saudara Pimpinan Instansi Vertikal. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Saudara Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta teman-teman dari media massa. Mengawali penyampaian penjelasan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya.
sehingga kita sekalian masih dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hari ini hingga yaumil akhir. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, agenda rapat paripurna hari ini memiliki makna penting bagi kesinambungan proses pembangunan daerah di Kabupaten Blitar yang kita rencanakan untuk tahun 2024. Sesuai dengan amanat konstitusi, rancangan APBD tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 dilakukan dengan pertimbangan secara cermat arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah, sekaligus memperhatikan upaya pencapaian sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Selain itu, penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 juga dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan yang terhormat yang dimulai sejak pembahasan kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang secara kelembagaan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dapat kami informasikan bahwa pada saat ini regulasi tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024 belum terbit. Tetapi sesuai dengan tahapan penyusunan APBD, maka penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan MCP KPK. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati, rancangan APBD tahun anggaran 2024 disusun untuk mengakomodir kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, yaitu yang pertama, penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor, dan perluasan pasar. Yang kedua, peningkatan SDM yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing, serta penguatan perlindungan sosial. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan menjaga stabilitas sosial politik dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak. Tahun 2024 merupakan tahun politik di mana pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah berlangsung sesuai surat edaran Mendagri nomor 900.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 mengamanatkan pemerintah daerah menyediakan dana hibah kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 yang besaran persentasenya sudah ditentukan dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Selain itu, pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran pengamanan dan fasilitasi pelaksanaan pilkada serta sosialisasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pemilu. Regulasi dari pemerintah pusat yang berimplikasi pada rencana program atau kegiatan yang ada di daerah sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Yang ketiga, Surat Mendagri Nomor 900.1.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 perihal hasil pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJT tahun anggaran 2023, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dan rebuisasi atau DBHDR tahun anggaran 2023, dan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023. Telah kita ketahui bersama bahwa nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 telah ditandatangani bersama antara pimpinan Dewan yang terhormat dengan eksekutif pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagai representasi kemufakatan dalam membangun konsistensi dari materi yang telah disepakati.
Dengan demikian, kesepakatan tersebut harus menjadi pedoman dan pijakan bersama dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 yang telah diuraikan ke dalam rincian proyeksi belanja menurut urusan perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Rancangan APBD disusun berpedoman dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan telah dijabarkan ke dalam peraturan Mendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 berupa nota keuangan dengan memadukan penjabaran ringkas dari sistematika yang telah disusun berdasarkan regulasi berisikan kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, kebijakan anggaran belanja daerah, kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan dan program kegiatan masing-masing SKPD sebagai berikut. Kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2024 direncanakan mencapai 2.460.260.631.602 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 8.275.129.080 rupiah dari target APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 2.475.985.502 rupiah. Adapun rincian pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 394.128.409.020 rupiah atau naik sebesar 10.076.898.480 rupiah atau naik sebesar 2,81% dari APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 383.365.510.540 rupiah. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 2.032.222.582 rupiah atau turun sebesar 2.487.769.400 rupiah atau turun sebesar 0,12% dari target APBD tahun anggaran 2023 sebesar 2.419.611.991.982 rupiah. Untuk penjelasan tentang pendapatan daerah tahun 2024 secara rinci telah dituangkan pada buku rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan buku rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2024. Kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, pada sisi belanja, permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan KUAPEPAS dan kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan dan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, terutama pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dalam penggunaannya. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2024 kebijakan anggaran belanja daerah terus harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah dan mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian program dan kegiatan prioritas dengan mendasarkan pada dimensi utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis. Namun, lebih dari itu belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik,
sebagai subjek dan objek pembangunan daerah di Kabupaten Blitar. Selain itu, kebijakan belanja tahun anggaran 2024 diarahkan untuk pemenuhan alokasi anggaran hibah kepada KPU dan Bawaslu, kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun anggaran 2024 sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Keamanan selama penyelenggaraan pesta demokrasi, maka pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran pengamanan, fasilitasi penyelenggaraan pilkada dan sosialisasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pilkada. Saya juga menjelaskan bahwa eksekutif berkomitmen terhadap anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%, belanja infrastruktur, alokasi anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kemampuan belanja daerah pada rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 2.556.626.226.289 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 71.259.559.802 rupiah atau turun 2,71% jika dibandingkan dari target APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 2.628.058.186.091 rupiah. Adapun rincian belanja daerah APBD dalam APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Belanja operasi direncanakan sebesar 1.883.630.375 rupiah atau naik sebesar 3.372.212.339 rupiah atau naik sebesar 0,19% dari target APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 1.819.418.036 rupiah. Belanja modal direncanakan sebesar 341.435.593 rupiah atau turun sebesar 64.389.690.301 rupiah atau turun sebesar 15,72% dari target APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 412.751.125.894 rupiah. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 7.931.391.548 rupiah atau turun sebesar 7.068.608.452 rupiah atau turun sebesar 47,12% dari target APBD tahun anggaran 2023 sebesar 15 miliar. Belanja transfer direncanakan sebesar 387.712.168.773 rupiah atau turun sebesar 2.683.473.388 rupiah atau turun sebesar 0,69% dari target APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 395.645.161 rupiah. Penjelasan tentang belanja daerah tahun 2024 secara rinci telah dituangkan pada buku rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan buku rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2024. Kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan neto dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. Adapun rincian pembiayaan daerah dalam APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan diterima sebesar 140.539.994.687 rupiah. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 94.534.688.882 rupiah
atau turun sebesar 40,22% dari target APBD tahun anggaran 2023, yaitu sebesar Rp235.072.683.569 yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa. Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp0. Pembiayaan daerah tahun 2024 secara rinci telah dituangkan pada buku rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan buku rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2024. Program dan kegiatan. Plafon anggaran program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing perangkat daerah dilakukan berdasarkan kebijakan umum APBD atau KUAP maupun prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2024 yang mengacu pada RKPD tahun 2024 dan telah kami tuangkan pada buku rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dan buku rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2024. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, dapat kami informasikan bahwa pada tanggal 21 September 2023 telah terbit Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-128-PK-2023 tentang penyampaian rincian alokasi dana transfer daerah tahun anggaran 2024, di mana terdapat beberapa penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yaitu pendapatan dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan penggunaannya, dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik, insentif fiskal dan dana desa. Sedangkan untuk informasi pagu sementara dana bagi hasil pajak dan pemerintah provinsi tahun anggaran 2024 sampai saat ini belum terbit, sehingga dasar yang digunakan sesuai tahun anggaran 2023. Terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Blitar yang telah disampaikan ke Dewan yang terhormat, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, uraian subkegiatan dan besaran anggaran dapat berubah sesuai hasil pembahasan yang akan kita bahas bersama dengan menyesuaikan rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 dan memperdomani peraturan Mendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Demikianlah penyampaian gambaran umum tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024. Eksekutif berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 dapat berjalan dengan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, demikian penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya. Harapan kami kolaborasi dan kerjasama ini tetap bisa terjaga dan membawa manfaat bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi seluruh upaya kita dalam membaktikan diri kepada nusa dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan Bupati terhadap nota keuangan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Untuk itu disampaikan terima kasih. Hadirin undangan serta rapat Dewan yang terhormat, acara selanjutnya adalah pembacaan keputusan DPRD tentang perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Blitar. Kepada petugas yang membidangi, disilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 26 tahun 2023 tentang perubahan ke-11 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 16 tahun 2019 tentang pembentukan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengadakan perubahan ke-11 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 16 tahun 2019 tentang pembentukan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Kedua, pada lampiran 1 kolom 2 nomor urut 2 nama Joko Santosa SP diubah dan dibaca Bima Bagas Susetio SH, dan pada lampiran 4 kolom 2 nomor urut 7 nama Nasa Barcelona Marhainis diubah dan dibaca Hendik Budi Iwantoro sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Ketiga, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Keempat, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Oktober 2023. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tertanda Muhammad Tebaik. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 27 tahun 2023 tentang perubahan ke-8 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 18 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan perubahan ke-8 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 18 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Kedua, pada lampiran kolom 2 nomor urut 6 nama Nasa Barcelona Marhainis diubah dan dibaca nama Hendik Budi Iwantoro sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Ketiga, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Keempat, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Oktober 2023. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tertanda Muhammad Tebaik. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 28 tahun 2023 tentang perubahan ke-4 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 20 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan perubahan ke-4 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 20 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024 dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pada lampiran kolom 2 nomor urut 4 nama Joko Santosa SP diubah dan dibaca Bima Bagas Susetio SH sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Ketiga, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini akan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Blitar pada tanggal 16 Oktober 2023. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, Tertanda Muhammad Ribai. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan perubahan kelima atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Ketiga, keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Oktober 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. Ketua Suwito, Wakil Ketua Muhammad Ribai, Wakil Ketua Susi Narulita Kades, Wakil Ketua Mujib. Lampiran 1, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar nomor 7 tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023. Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. 1. Nama Supriyadi, jabatan Ketua. 2. Suwondo SPT, Wakil Ketua Bidang Anggaran. 3. Bakat Ali Suprapto, Wakil Ketua Bidang Legislasi. 4. Nugroho Bayu Laksono, Wakil Ketua Bidang Pengawasan. 5. Sugeng Suroso Eskom, Sekretaris. 6. Saryati, Wakil Sekretaris. 7. Neni Amalia Sari SPT, Bendahara. 8. Suwito, anggota. 9. Budi Susilo Jaya, anggota. 10. Budiono SH, anggota. 11. Didik Budianto, anggota. 12. Edi Sutikno, anggota. 13. Gatot Darwoto SPD, anggota. 14. Joko Santoso, anggota. 15. Lukman Indra Laksono, anggota. 16. M. Sulistiono, anggota. 17. Hendik Budi Yuwantoro, anggota. 18. Aryo Nugroho, anggota. 19. S. Nasika, anggota. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. Ketua Suwito, Wakil Ketua Muhammad Ribai, Wakil Ketua Susi Narulita Kade, Wakil Ketua Mujib. Lampiran kedua, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar nomor 7 tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023. Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. 1. Nama Andi Widodo ST, jabatan Ketua. 2. M. Andika Agus Setiawan ST, Wakil Ketua. 3. Muhammad Ansori ST, Sekretaris. 4. Medi Wibawa ST, Wakil Sekretaris. 5.
Mahfud Bendahara. 6. Susi Narulita HD SIP anggota. 7. Bima Bagas Susetio SH anggota. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, Ketua Suito, Wakil Ketua Muhammad Rifai, Wakil Ketua Susi Narulita HD, Wakil Ketua Munci. Pembacaan selesai. Kepada petugas kami sampaikan terima kasih, dan kepada sahabat Dendi serta sahabat Bima selamat. Dengan semuanya berdua bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Dewan. Hadirin undangan serta rapat Dewan yang terhormat, dengan demikian berakhir sudah rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kepada semua pihak disampaikan terima kasih, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin jalannya rapat paripurna DPRD. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini, Senin tanggal 16 Oktober 2023, saya nyatakan selesai dan ditutup. Sekian, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum acara paripurna kita akhiri, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian usailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian serta kehadiran Bapak Ibu sekalian kami sampaikan terima kasih dan selamat siang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.